أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat. Kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, yang terbesarnya adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat kita dijadikan hamba-hamba Allah yang mau beriman dan berislam. Ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga urutannya dalam Al-Quran, ayat nomor 19. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Maka dari itu, para asatid, para ustadz, masyayikh, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Terkadang kita, saat kita diuji dengan kurangnya dunia, lemahnya ekonomi kita banyak bersedih. Padahal di sana ada nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala
membimbing kita di atas hidayah al-Islam. Kita dijadikan hamba-hamba Allah yang mau memeluk agama Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, tanpa ada paksaan dari siapapun, dari pihak manapun. Bersyukurlah kepada Allah bahwa agama yang kita peluk ini satu-satunya agama yang hak dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan para al-mufassirin mereka mentafsirkan makna inna dina ay al-haq wal maqbul. Sesungguhnya agama yang hak dan diterima indallahi di sisi Allah al-Islam, hanyalah agama Islam. Bagi kita yang belajar bahasa Arab, khususnya adik-adik para santri, tentu masih ingat bahwa apabila ada sebuah khobar, dijadikan khobar itu ma'rifah, bukan nakirah, dan di sini kebetulan beralif lam, maka artinya ditambahkan hanyalah inna dina indallahi al-Islam. Allah tidak mengatakan inna dina indallahi islamun, tapi al-Islam. Menunjukkan bahwa agama yang hak, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di ayat yang sama, di surat yang sama, surat Ali Imran ayat yang ke-85. Allah menyatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi," barang siapa yang mencari-cari ghairal islami dina, selain Islam dijadikan sebagai agama. Hampir seluruh para mufassirin mengatakan makna pertama, dijadikan sebagai agama yang dipeluk dan diyakini. Dan makna yang kedua adalah dijadikan sebagai agama yang dijalankan syariat-syariatnya. Maka Allah mengatakan, "Fala yuqbala minhu." Jika yang dipeluk selain Islam dan jika yang diikuti syariatnya selain Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia orang yang seperti itu yang mencari agama selain Islam untuk dipeluk dan dikerjakan syariat-syariatnya, di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Namun apakah cukup? Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, apakah cukup begitu saja setelah kita berislam lantas kita diam? Tidak. Kita wajib mencari ilmu. Kita harus duduk di depan para masyayikh kita, para ulama kita, para asatidz kita. Alhamdulillah. Dan di 2 hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada kita sekalian. Para masyayikh diberi kesehatan, para bapak dan ibu diberi kesehatan pula bisa menghadiri dengan khidmat apa yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Khalil Bustami LC hafizahullah taala, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ridwan LC hafizahullah taala, dan Asy-Syaikh Abdullah Mas'ud LC hafizahullah taala. Disimak dengan baik. Jangan ada yang bicara ketika taklim sedang berlangsung. Apabila mengantuk segera ambil air wudu kemudian kembali ke majelis untuk menyimak. Karena yang kita simak bukan omongan manusia. Yang kita simak adalah al-ayat minal Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Dan kita simak adalah ahadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita simak adalah penjelasan dari para ulama Ahlussunnati wal Jamaah. Maka untuk itu, di dalam muqaddimah pendahuluan atau pembukaan ini,
Ana mengajak, saya pribadi mengajak, saya Muhammad Yusron Mustafa Al-Jawi, mengajak kepada hadirin seluruhnya, mari kita selalu meningkatkan semangat kita untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Lebih-lebih Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang hasan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu kewajiban atas setiap muslim tanpa ditawar-tawar. Tidak boleh kita tawar-tawar. Kewajiban. Sampai kapan? Sampai Allah mewafatkan kita. Jangan tinggalkan majelis ilmu kecuali berita kematian didengar oleh saudara-saudara kita yang berada di majelis itu. Teruskan mencari ilmu. Duduklah terus di depan guru-guru kita. Karena mencari ilmu itu jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman." Barang siapa menempuh jalan, di jalan itu dia mencari ilmu. Wa fi riwayah yaltamisu fihi ilman. Di jalan itu dia mencari ilmu agama Islam. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan apabila disebut kata-kata al-ilmu di dalam Al-Quran maupun hadis, maka yang disebut itu adalah, yang dimaksudkan adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama Islam, ilmu kitabillahi, ilmu tentang kitabnya Allah, wa ilmu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu tentang sunnah Nabi SAW, bukan ilmu yang lainnya. Maka Nabi mengatakan, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah, wa fi riwayah sahalallahu bihi lahu tariqan min turukil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya, Allah perjalankan untuknya di sebuah jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Maka kita ketika berada di majelis ilmu, hendaknya kita hadirkan niat kita ingin berjalan di sebuah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turqil jannah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Alhamdulillah. Dan tidak ada, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi berdoa memohon kepada Allah tambahan kecuali perintah Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam agar meminta tambahan ilmu. Nabi diajari oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril untuk meminta rezeki, diajari. Untuk meminta hidayah, diajari. Untuk meminta kesehatan, kesembuhan dari penyakit, diajari. Semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Namun hanya satu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Satu permohonan yang Rasul disuruh memperbanyak, meminta terus tambahan, yaitu meminta ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Dan ucapkanlah wahai Nabi Muhammad, ucapkanlah wahai Rasulullah, Rabbi wahai Rabbku zidni, tambahkan kepadaku ilmu. Maka perbanyak ini para jemaah. Kadang-kadang sebagian dari kita, apalagi kalau sudah ngajinya lama, sudah senior, itu kadang-kadang doa seperti ini doa ini bocah TK ini. Dungone arek-arek TK. Padahal Ibnu Katsir mengatakan tidak ada perintah Allah kepada Rasulullah SAW untuk meminta tambahan kecuali meminta tambahan apa? Ilmu. Dengan bertambahnya ilmu akan bertambah rasa takut khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama."
Sesungguhnya yang paling takut memiliki rasa khosyah kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Makanya para salaf mengatakan, kullama zada ilmuka, ini ucapan salaf. Kullama zada ilmuka, zadat khosyatuk. Setiap kali ilmumu bertambah, akan bertambah pula rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar para jemaah. Kalau kita malas sholat berjamaah, dulunya kita rajin, berarti ilmu kita down. Kalau ilmu kita bertambah, kita semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ayat tadi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut memiliki khosyah kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para al-ulama, orang-orang yang berilmu. Dari situ para ulama membuat statement, kullama zada ilmuka, setiap kali ilmumu bertambah, zadat khosyatuk, maka akan bertambah pula rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari firman Allah tadi yang saya bacakan surat Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Sejak turun ayat itu para ulama mengatakan Rasulullah memperbanyak memohon tambahan ilmu kepada Allah Ta'ala. Beliau mengatakan Rabbi zidni ilma, diperbanyak oleh Nabi. Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Karena dengan ilmu rezeki akan datang kepada kita ya jamaah. Ada sebagian jamaah kita, mohon maaf ya, dulu sama-sama ngaji, sama-sama rajin. Yang satu kemudian lemah ngajinya, yang satu istiqomah. Ternyata yang istiqomah rezekinya lebih dimudahkan dibandingkan orang yang lemah. Yang lemah kesulitan demi kesulitan dihadapinya. Kenapa? Karena seorang yang rajin mencari ilmu, insya Allah, biidznillah, dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa diberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Setelah sebelumnya dijanjikan akan diberi jalan keluar, solusi, makhraj atas setiap problem yang menimpa dirinya. Bukankah Allah pernah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dan takwa itu tidak bisa terwujud kecuali kita mencari ilmu. Dengan kita bertambah ilmunya, bertambah apa? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Kalau para kiai dahulu, insya Allah yang mantan-mantan bisa ini. Wa man lan ing sapa wonge yattaqi gelem takwa, ya man Allah ing Allah, yaj'al mongko bakal andadekake lahu tumraping man sing gelem takwa makhraja ing dalan keluar. Barang siapa, saya juga mantan. Mantan apa dulu tapi? Sama-sama mantan. Aku yo rolas tahun orang genah. Rolas tahun orang genah. Baru sekarang yo rotok genah lah. Mudah-mudahan semua itu hidayah dari Allah para jemaah. Hidayah itu mahal harganya, jangan dilepas. Kalau sudah dapat hidayah dari Allah jangan dilepas, dipelihara hidayah itu. Jadi dapat dari Allah apa? Makhraja. Kalau ada yang mengatakan kepada kita, Ustaz, Gus Yus, itu ada orang bertakwa kok punya problem, yang tidak bertakwa juga punya problem. Mendingan nggak bertakwa, sama-sama punya problemnya, tidak sama. La yastawun, tidak sama mereka. Orang yang tidak bertakwa, problemnya diserahkan kepada dirinya, dia menyelesaikan sendiri, pontang-panting. Pontang-panting, menyelesaikan problemnya sendiri. Tapi yang bertakwa diberi jalan keluar oleh Allah, dibantu menyelesaikan problem-problemnya. Itu bedanya, tolong di garis atas ini. Garis atas itu bawah. Ahlussunnah garis atas. Lek wong umum garis bawah. Ya, kalau kita sudah hijrah, ya harus beda no. Di garis atas sih. Nanti tanya ustadz-ustadz yang pernah di Mekah. Dulu guru-guru kami masyayikh di Mekah itu kita tidak boleh menulis dengan pulpen hitam, mesti pulpen biru itu. Diingatkan masyayikh di sana itu, masyayikh biru, beli pulpen biru katanya.
hijrah, pemuda hijrah. Apa hubungannya biru dengan hitam? Oh ada. Ada hubungannya, tanya Mas Soe saja. Waktu saya cuma 40 menit, gak cukup. Enggak? Tuh, masih, alhamdulillah aman. Masih aman. Nanti di kode. Aku les kumat tuh terus ceramahin, enggak mandek-mandek. Begitu. Dai itu kuat ceramah, Pak. Iya, kuat. Tapi dai gak kuat luwe. Ya aku ini. Bukan kritik Ustaz Abdul Aziz, apa dalam mune aku Ustaz Abdul Aziz sama malamnya enggak kuat luwe dai. Sebentar, minum dulu, gak kuat luwe. Bismillah. Jadi Allah katakan tadi, dengan ilmu kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah Ta'ala, setiap punya permasalahan hidup, problem hidup, diselesaikan dengan diberi jalan keluar oleh Allah. Kalau tidak bertakwa, punya problem, tapi dia sibuk menyelesaikan sendiri. Tidak diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya. Sama-sama punya problemnya. Tapi yang satu diberi makhraj oleh Allah, yang satu tidak diberi makhraj. Yang satu diberi solusi, yang satu dibiarkan oleh Allah mencari solusi sendiri. Itu bedanya para jamaah. Lalu Allah berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuq lan bakal paling rezeki iya Allahu ing wong sing gelem takwa min haitsu saking arah la yahtasib kang ora dinyono-nyono. Begitu dulu panjenengan. Tapi panjenengan gak ono ing utawine, aku ngerti kok. Nah, aku ngerti, Pak. Loh saya pernah dialog dengan Pak Haji Mursidi Pare. Preso nggih? Orang lama itu, Mursidi Pare. Orang lama. Sudah 80 tahun lebih, insya Allah masih sugeng beliau. Itu ogene utawi iki-iko gak ono, tapi Jawa. Lumayan lah, lumayan. Yeah. Tayyib. Jadi diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya beri contoh ya. Kalau orang tidak bertakwa itu rezekinya bisa diprediksi. Iso dikira-kira. Aku engko badiku sakmene. Aku engko oleh sakmene. Tapi kalau orang yang bertakwa sering dapat rezeki yang min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezekinya itu begitu, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Ibnul Qayyim mengatakan tawakal itu unsurnya dua. Ini sering saya sampaikan, saya tidak bosan-bosan. Yaitu i'timadul qalbi 'ala Allah. Hati disandarkan, dipasrahkan kepada Allah. Panjenengan para jamaah, kalau punya apa saja keinginan baik, pasrahkan hasilnya kepada Allah. Apa saja yang kita lakukan, hasilnya kepada Allah. Jangan pikiran kita kepada hasil terus. Nanti sepaneng kita. Pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya. Yang innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, pasrahkan pada Allah. Kemudian kata Ibnu Qayyim, ma'a akhdil asbabil masyru'ah. Dalam satu riwayat, ma'a akhdil asbabil ma'adhunati syara'an. Dengan mengambil sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat Islam. Jadi tawakal. Panjenengan, apa bentuk tawakalnya seorang yang berdagang? Kira-kira apa? Beli barang dagangan dulu. Kulaan dari produsennya. Atau kita bikin barang dagangan itu kemudian kita jual. Ada orang ingin dapat keuntungan dari dagang tapi tidak punya barang dagangan. Tidak promosi, tidak produksi, tidak kulakan. Ini bukan orang yang bertawakal. Walaupun hatinya sudah pasrah kepada Allah. Karena unsur yang kedua belum dilakukan olehnya. Apa itu? Dia menempuh sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya yakin semua yang hadir ini bukan orang pengangguran, ke? Orang-orang sibuk, ada yang punya toko, ada yang pegawai negeri, ada yang pegawai swasta, ada yang jual jasa dan seterusnya. Meluangkan waktu mencari ilmu ini bentuk tawakal yang sempurna kepada Allah. Tawakal yang sempurna. Karena dia sudah duduk hadir di majelis ilmu, kemudian pasrah, diserahkan pada Allah, ya Allah,
Siramilah kami ini dengan siraman hidayah ilmu ya Allah. Ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Maka Allah akan berikan ilmu kepada kita. Surat apa itu tadi? Insya Allah hafal, ngaji suwi-suwi. Lek selali berarti mantan. Lek ci asli ya hafal jelas. Hafal jelas. Itu sewering yang dibaca itu. Nggih mboten? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Surat apa itu? At-Tolak. Ayat 2 dan 3, tapi tidak seluruhnya dibaca. Di kesempatan sore hari ini, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah adalah kita duduk di majelis ilmu. Ini bentuk syukur juga. Namun saya mengingatkan sedikit aja. Agar keislaman kita semakin baik, maka belajarlah Islam ini dari sumbernya yang murni. Belajarlah Islam sebagaimana Islam yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka lah yang telah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nukilkan di sini, saya catatkan di sini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadis nomor 2652. Dan Al-Imam Muslim dalam sahihnya pula. Hadis nomor 2533. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini hadis yang paling sahih. Adapun riwayat yang berbunyi ya, selain khairun nasi qarni, riwayatnya ada yang hasan dan ada yang lemah. Yang sahih adalah khairun nasi qarni. Ini yang paling sahih. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa generasi yang hidup bersama Nabi? As-sahabah radhiyallahu anhum. Ini pujian langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasi sahabat. Yang kita diwajibkan untuk mengikuti generasi mereka para jamaah. Sebab kita tidak tahu dan kita belum pernah ketemu dengan Nabi. Sehingga untuk kita bisa mengetahui agama yang murni dari Nabi, harus melalui jalannya siapa? Sahabat radhiyallahu anhum. Qarni. Kemudian Nabi mengatakan tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah itu sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah para sahabat. Siapa? At-tabi'un, tabi'in. Murid-muridnya para sahabat, pengikutnya para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian disusul orang-orang yang berikutnya, yaitu orang-orang yang datang sesudah tabi'in. Ulama-ulama yang datang sudah tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pengikutnya para tabi'in. 3 generasi inilah yang para ulama sebut dengan as-salafus sholih. As-salaf artinya al-mutaqaddimun, orang-orang yang hidup sebelum kita. Generasi terdahulu, as-sholih yang baik. Maka hendaknya kita meneladani mereka, karena mereka sudah dipuji oleh Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia. Kalau kita belum dipuji, kecuali kita mengikuti mereka, baru kita mendapatkan pujian dari Allah Ta'ala. Kalau kita tidak mengikuti mereka, kita tidak mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana dalilnya? Pujian Allah kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Surah At-Taubah ayat 100. Banyak yang hafal ini. Saya bacakan ayatnya dulu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, radhiyallahu anhum wa radu an, wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, khalidina fiha abada, dzalikal fawzul 'adzim." Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun." Orang-orang terdahulu, as-sabiqun, orang-orang yang sudah mendahului kita. Al-awwalun, lagi pertama-tama memeluk agama Islam dan berjuang memperjuangkan Islam bersama Rasulullah SAW. Siapa? Minal muhajirin, dari kalangan sahabat-sahabat muhajirin. Panjenengan muhajirin lah, insyaallah. Tapi bukan kalangan sahabat. Aku ya muhajir, podo karo jenengan. Hijrah. Alhamdulillah. Biar akeh bid'ah.
Saya kira alhamdulillah berpegang kepada sunnah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Muhajirin, sahabat-sahabat yang asli penduduk Makkah. Makkah itu namanya dulu Bakkah. Makanya pondoknya Syekhuna Khalil Bustami namanya Bakkah Al-Mukarramah. Biar beliau juga tidak melupakan dulu pernah tinggal di Makkah. Nikmat tinggal di Makkah. Kulo niku kadang-kadang nangis mbak Ustaz. Lek ningali TV niku lah, TV terus diketokne Syekh Mahirul Muaikilingi mami saya sudah ya Allah. Enggak bisa menahan. Kita pernah tinggal di sana ya Allah. Nangis. Jinatang lagi satu-satu. Bener. Ingat Makkah itu nangis. Gak nangis kebacut. Rindu kita. Pernah tinggal di sana soalnya. Nikmat para jamaah. Walaupun di Makkah itu yang macam-macam. Ono sing keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ono sing keturunan Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Maka di Makkah itu agak temperamen sedikit dibandingkan penduduk Madinah. Nggih Ustaz nggih. Madinahnya lembut-lembut. Sampean jajal ya. Umroh haji ngenyangon yang Mekah di Seneni. Lek Madinah ditawari kon kenyang ayo di. Malah penduduk bakul di Madinah pintar-pintar bahasa Indonesia ya ta. Murah ini tidak mahal, makanya ngenyang aja gawe bahasa Indonesia. Bu, dilarang Bu. Enggak. Jadi jangan bilang mahal. Itu apa namanya? Mereka tahu bahasa Indonesia. Saya kalau ngenyangnya bahasa apa? Jawa ya, enggak ero ya ta. Penduduk Madinah lembut-lembut, Masya Allah. Wal Ansar dan sahabat-sahabat Ansar. Ansar adalah penduduk asli Yathrib dulu namanya. Kemudian setelah Nabi masuk di hari Senin tahun 1 Hijriah, hari Senin tahun 1 Hijriah, namanya langsung berganti menjadi Madinatul Rasul. Ini dikatakan oleh Syekh Al-Muhaddits Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ahli hadis dari negeri India. Jadi setelah itu menjadi namanya apa? Menjadi apa? Madinatul Rasul. Baru kemudian dikenal dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kota Nabi. Madinatul Rasul, kota Rasul. Al-Madinah An-Nabawiyah, kota Nabi. Nah di belakangan ini panjenengan hanya tahunya Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi guru-guru saya sering mengatakan, jangan katakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena Mekah juga Al-Munawwarah. Sama-sama diberi cahaya oleh Allah. Tapi yang membedakan Madinah itu kotanya Nabi SAW. Kemudian Allah mengatakan, ini penting, ayat ini penting. Nanti tolong dikaji lagi dengan para asatid. Dibaca tafsirnya. Allah mengatakan, walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka yang dimaksud siapa? As-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Yang mengikuti mereka siapa? Ayo para jamaah. Jangan ustaz yang menjawab. Jamaah. Tidak boleh. Tidak boleh mubalek, desa nggak boleh jawab. Selain mubalek. Mubalek desa nggak boleh jawab. Monggo, selain mubalek, apa? Yang baik. Siapa yang mengikuti mereka ini? Kalau yang diikuti jelas. Sahabat, muhajirin dan ansar. Yang mengikuti mereka dengan baik siapa? Satu, monggo. Santri, para santri, ananda, para santri, adik-adik, ayo. Sinten mas? Ayo ananda. Siapa yang dimaksud? Hah? Sebelum tabi'in. Sahabat selain muhajirin dan ansar. Kata para ulama, ini karena guru-guru saya. Rata-rata masyayikh Saudi mengatakan, semua sahabat yang selain muhajirin dan ansar. Kemudian baru tabi'un. Kemudian baru tabi'ut tabi'in. Sampai kepada kita. Makanya, kadang-kadang ulama-ulama sunnah seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, itu kering dikatakan, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Orang sekarang heran, loh, ikilah duduk sahabat. Kok ditulis radhiyallahu anhu, didoakan dengan taradhi? Boleh. Dalilnya ini, surat Taubah 100. Wong kita aja boleh radhiyallahu anhu. Kan kita tidak memastikan dapat ridho, tapi kita mudah-mudahan beliau diridhoi Allah, Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya dengarkan dari ulama-ulama Saudi penjelasannya. Saya dulu sudah ngaji, setelah kenal sunnah saya sudah ngaji dengan ustadz-ustadz kita, tapi belum sampai sedalam itu penjelasannya. Jadi kadang-kadang di kitab-kitab kuning itu, qala Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, panjenengan saya mengatakan iki salah cetak, kudune rahimahullah. Ora, boleh mengatakan radhiyallahu anhu, walaupun yang paling pantas untuk didoakan radhiyallahu anhu adalah para sahabat. Dasarnya ayat ini. Dan yang mengikuti mereka dengan baik. Kata guru kami, Syekhuna Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Anak pernah belajar dengan beliau di perkuliahan, beliau mengajari saya kitab tauhid.
Beliau mengatakan bi ihsan ini qaid yang penting. Ikatan yang penting bahwa kita akan mendapatkan ridho Allah kalau kita mengikuti mereka dengan baik. Bukan sekedar kita mengaku-ngaku mengikuti mereka. Bukan sekedar mengaku-ngaku, betul-betul mengikuti mereka, sahabat al-muhajirin dan ansor dengan baik. Karena mereka yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum diridhoi oleh Allah. Harus mengikuti mereka dengan baik. Ora etok-etok, ora eplok-eplok, betul-betul hijrahnya panjenengan harus sungguh-sungguh. Dan hijrah itu ditandai dengan mencari ilmu. Ditandai dengan apa? Mencari ilmu. Ketika kita meninggalkan yang tidak baik, kita ingin mendapatkan kebaikan. Tidak boleh hanya sekedar aku wis hijrah. Gak tahu ngaji mas. Ora. Terus belajar. Jangan sampai kita terjangkiti penyakit muntaber. Apa itu? Mundur tanpa berita. Orang ngaji gak ngomong-ngomong. WA nih diblokir kabeh. Ngaji terus. Sampai kapan? Kalau saya bahasakan ya, sampai orang-orang jamaah pengajian mendengar si fulan meninggal dunia. Itulah. Kalau panjenengan bisa seperti itu, luar biasa, Masya Allah. Belum tentu loh kita bisa seperti itu. Hatta dai atau ustadz belum tentu juga. Kita semuanya berharap diwafatkan dalam keadaan tetap di atas mencari ilmu. Tetap berjamaah harus. Baik, sebagai penutup, kedawan aku engkau. Kemudian Allah berfirman, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Waradu'an, dan mereka pun ridho dengan Allah, ridho dengan hukum-hukum Allah. Wa'adalahum, ini balasannya. Selain diridhoi, Allah persiapkan untuk mereka jannatin tajri, surga-surga yang mengalir tahtahal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal dalam surga-surga tersebut selama-lamanya. Ada kata-kata khalidina, kekal, abadan selama-lamanya. Ditakkid lagi, kekal selama-lamanya. Tapi harus mengikuti manhajus salafis soleh. Tidak boleh mencela-mencele, enjela-enjele, ngiwonengen, lurus di atas manhaj salaf. Kita akan mendapatkan ridho Allah. Dan kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan surga untuk kita. Dzalikal fauzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan pas 40 menit ya, insyaallah. Saya mohon maaf kepada semuanya dan saya bersyukur tadi senang melihat satu persatu guru-guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya tadi sudah salaman dengan Ustadz Abdullah Mas'ud hafizallahu taala. Saya belum salaman dengan Syekh Khalil dan Syekh Abdul Aziz ini. Tadi Syekh Abdul Aziz sudah rawo kelihatan tadi ya. Nggih. Ketok gede kayak aku ketok. Lah wemu gitu. Dan biasanya Ustadz ngajine kuat, tapi luwe gak kuat. Saya lo gak petah luwe saya. Ustadz Abdul Aziz podo kita kira-kira yang ngono kuwi. Kira-kira lah ya. Ustadz gak perlu jaim. Ustadz harus tawaduk. Memangnya kayaknya mangan harus ngomongnya kakek mangan ya. Nggih ngoten mawon timbangane jaim. Timbangane ngomong gak tahu mangan, gak disuguh panitia sampean kuru gitu. Mekaten ingkang saged dipun aturake wonten kesempatan sonten menika mukadimah yang mungkin mbok pilih kedawan. Kula matur nuwun sanget dumateng panitia gabungan. Panitia gabungan menapa menika? Daurah apa ini judulnya? Kediri Raya Berhijrah. Panitia gabungan karena gabung dengan Masjid Al-Falah. Matur nuwun sanget ingkang sampun paring wekdal lan panggenan dumateng kula secara pribadi lan kula nggih matur nuwun sanget dumateng Bapak Ibu jamaah sekalian ingkang sampun karoyo-royo rawuh wonten kesempatan sonten menika senaosa Jawa. Semangatnya Masya Allah luar biasa. Semangat 45, semangat 86. Alhamdulillah. Mugi-mugi karuan kula lan panjenengan wonten majelis ilmu menika kacatet dados amal soleh. Ingkang kula lan panjenengan ngajeng-ngajeng mugi-mugi ilmu ingkang sampun dipun perkoleh, dipun pelajari, dipun sinaoni wonten kesempatan kalih dinten menika dados ilmu ingkang manfaat. Amin. Fid dunya wal akhirah. Lan kula nyuwun ngapunten menawi wonten kirang langkungipun anggen kula matur klenta-klentunipun anggen kula
matur dumateng para jamaah membuka daurah 2 hari menika. Lan kula ingkang nomor 3 mboten saged ngartani para ustad, para syekh, kula bibar menika kedah wangsul dhateng pare. Kula namung saged doaake mugi-mugi para masayikh tansah dipun paringi perlindungan kalian Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi penjagaan, dipun paringi keberkahan, dipun paringi kesehatan kalian Allah Subhanahu wa taala dalah jamaahipun sedaya. Makaten kirang langkungipun kula nyuwun ngapunten, ihdinas siratal mustaqim, nasrum minallah, wabillahi taufik wal hidayah, warridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tak sebut kabeh niki. Lek mantan apa, Rien? Penutupannya apa biasanya? Muga-muga Allah paring manfaat dan barokah. Arape napa arape? Alhamdulillah jazakumullah khairan. Iki kalau sebut tuh Nasrul Minallah, gayanya bapak-bapak Muhammadiyah itu Nasrul Minallah. Pemuda Muhammadiyah fastabiqul khairat. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini panjenengan amalkan ini benar. Tak sebut kabeh alhamdulillah. Saya belum pernah mendapatkan ada kiai murtad, alhamdulillah. Soalnya dongane apik dongane. Wallahul muwaffiq. Allah yang memberi taufik ila aqwamit thoriq, menuju jalan yang paling lurus. Alhamdulillah. Lek dai murtad onten. Tapi lek kiai mboten enten, alhamdulillah. Kenapa? Karena doanya bagus. Nah ini, nah kalau cara sunnah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.